Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianti Fitriani Maulana. Saya berasal dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum audiovisual, yaitu membuat sinopsis atau transkrip cerita tentang penggunaan narkoba yang ada di Kalimantan Barat. Nah, dari tugas tersebut, di sini saya mengangkat masalah tentang penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja tahun 2017 yang ada di Kalimantan, serta terutamanya yang ada di Kalimantan Barat. Nah, latar belakangnya, Indonesia dalam kondisi gawat narkoba diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang, atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun 2014. Narkoba memiliki dampak ekonomi dan sosial. Penyalahgunaan narkoba berimplikasi besar terhadap kesehatan dan kerugian sosial ekonomi negara. Modus peredaran dan jenis narkoba semakin banyak dan bervariasi. Peredaran narkoba semakin marak dengan modus dan teknologi baru. Menurut Presiden Joko Widodo, dalam setahun yang meninggal 18.000 orang akibat narkotika. Coba bayangkan, ini bukan angka kecil, sudah darurat, semuanya harus bekerja sama. Karena kondisinya menurut saya sudah sangat darurat. Nah, untuk jumlah pekerja di Indonesia, populasinya sangat besar, maka sekecil apapun potensi terpapar narkoba akan menimbulkan tingkat penyalahgunaan yang sangat besar. Prevalensi penyalahgunaan narkoba pada pekerja dalam kurun waktu 2009 sampai 2012 relatif belum berubah sekitar 5%. Ini adalah data jumlah pekerja dengan data jumlah pengangguran pada tahun 2017 Februari. Untuk pekerja, jumlahnya sebanyak 124,54 juta jumlah penduduk yang bekerja. Pekerja ini dibagi menjadi dua, yaitu pekerja informal dan pekerja formal. Pekerja informal dijumlahkan sebanyak 72,67 juta. Sedangkan pekerja formal sebanyak 51,87 juta. Jumlah pengangguran sebanyak 7,01 juta jumlah pengangguran terbuka. Nah, untuk penyebaran jenis narkoba di Indonesia, yang pertama adalah ganja. Ganja paling banyak dikonsumsi di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan Maluku. Yang kedua adalah pengguna ganja. Kebanyakan laki-laki terutama di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan Lampung. Yang ketiga adalah ekstasi. Ekstasi masih banyak dikonsumsi oleh pengguna di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan terutamanya di Kalimantan Barat ini. Dan yang terakhir adalah sabu. Sabu banyak dikonsumsi di Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, serta Kalimantan Timur. Ganja masih menjadi jenis narkoba yang paling favorit bagi pekerja Indonesia. Nah, ini adalah data dari Kalimantan, angka perkembangan prevalensi tahun 2014 dan 2017 di Kalimantan, yaitu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan yang terakhir adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur menempati angka tertinggi yaitu 31%. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Tengah sebanyak 18%. Sedangkan Kalimantan Utara yaitu 15%.
Baiklah, pada siapa, kapan, dan di mana masalah tersebut terjadi? Kapan? Pada tahun 2014 sampai 2017. Masalah tersebut diteliti. Di mana? Di Provinsi Kalimantan Barat. Dan pada siapa? Pada pekerja dan pengangguran. Nah, upaya yang dilakukan dan masih saja belum berhasil yaitu semua informan mengatakan ingin berhenti tetapi sulit sekali. Ada upaya berhenti atas keinginan sendiri dan melalui rehabilitasi. Tetapi tetap saja kembali lagi menggunakan narkoba. Mereka sulit berhenti narkoba karena masih tinggal dalam lingkungan yang sama sehingga mudah sekali terpengaruh. Khusus untuk informan yang dahulu pernah menggunakan putau, saat ini sudah sangat sulit untuk mendapatkan putau sehingga beralih mengkonsumsi sabu tetapi tetap dengan cara disuntik. Tips untuk mengatasi masalah dari upaya yang gagal tersebut adalah mengajak seluruh pemangku kebijakan di lingkungan pendidikan untuk bersama-sama menjalin kemitraan dan menumbuhkan komitmen yang kuat dengan BNN dan stakeholder terkait dalam menekan tingkat penyalahgunaan narkoba. Nah, yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya, tingkat partisipasi perusahaan yang bersedia terlibat survei cenderung mengalami penurunan. Mereka yang menolak dengan alasan karena mengganggu produktivitas perusahaan harus izin ke kantor pusat yang berada di luar provinsi. Hanya kantor pusat di mana jumlah karyawannya tidak memenuhi syarat atau tanpa memberikan alasan yang jelas. Baiklah, mungkin hanya itu saja dari penjelasan yang dapat saya sampaikan dari tugas yang telah Bapak berikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.